Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Buat teman-teman yang belum kebagian kalender Bawor, sayang sekali. Buat teman-teman yang ingin memesan kalender Bawor, jangan lupa pesan di nomor di bawah ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas. Apa nih Mas? Kau tak perlu mencari benda itu. Ini ngilang. Sudah hentikan. Dengerin. Benda itu sudah hilang dengan sendirinya. Kelima benda yang kalian dapatkan, itulah yang membuatku datang kemari. Mohon maaf sebelumnya, jenengan itu yang bernama siapa? Perkenalkan, namaku Abdul Golam. Abdul Golam. Saya datang kemari karena kelima benda itu terkumpul menjadi satu. Oh, jadi seperti itu. Hah? Itu mempertandakan bahwa yang mengumpulkan kelima benda itu sedang membutuhkan pertolongan dariku. Ya, memang benar kami sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Dan siapapun orang yang telah berhasil mengumpulkan kelima benda itu, dan jikalau orang itu meminta pertolongan kepadaku, maka saya harus siap memberikan pertolongan tersebut kepada siapapun yang memintanya. Apa yang engkau butuhkan dariku? Ya, ceritakan Mas. Jadi begini, saudara kami itu sedang terkena musibah. Ya, saudara anak asuh. Jadi saudara kami itu dibawa oleh Raja Gandapuro ya Mas. Ya. Raja Gandapuro dan putrinya. Jadi awalnya itu saudara kami dihasut dan berhasil dihasut. Lalu sekarang saudara kami itu berubah menjadi setengah siluman. Lalu bagaimana? Kau meminta apa? Ya, kami sebenarnya hanya satu. Kalau untuk Raja Gandapuro dan yang lainnya sih mungkin saya tidak peduli ya. Yang terpenting adalah saudara kami yang bernama Bawor itu bisa kembali lagi dengan selamat kepada kami semua di sini. Kenapa kau meminta itu? Kalian bisa saja meminta kekayaan kepadaku dan akan kuberikan. Ya tentunya tidak lah Mbak. Kami tidak mencari kekayaan Mbak. Jadi yang kami butuhkan saat ini bukan kekayaan, tapi untuk menyelamatkan saudara kami, Pak. Apakah kau yakin? Iya. Saya datang hanya ketika kelima benda itu bisa terkumpul. Dan saya hanya bisa memberikan satu kali kesempatan untuk kalian. Apapun yang kalian inginkan, saya bisa berikan. Kenapa kau tidak meminta agar kalian bisa hidup enak? Ya, karena itu yang sudah saya katakan tadi. Yang kami sangat butuhkan adalah bala bantuan seperti jenengan ini. Mudah-mudahan bisa membantu kami untuk selamatkan saudara kami. Betul Mbak. Apakah kau juga begitu? Ya, Betul. semua di sini sama Mbak. Saya menginginkan. Saya ingin bertanya satu persatu. Apakah satu persatu ini benar-benar yakin dengan keinginannya? Apa kau benar-benar menginginkan keselamatan saudaramu itu? Iya. Kau? Sama Mbak. Kau? Sama Mbak, tentunya benar seperti itu. Alhamdulillah. Dengan saya mendengar sendiri dari kalian ini, saya tidak menyangka ternyata kalian ini benar-benar orang-orang yang berhati tulus, orang-orang yang berjiwa baik. Saya tawarkan kekayaan namun kalian menolaknya. Kalian tetap menginginkan keselamatan saudaramu itu. Jika kau menginginkan raja siapa tadi namanya? Gandapuro. Untuk apa? Untuk bisa melepaskan kutukan atau hasutan saudara kami itu. Itu hal yang sangat gampang.
itu hal sepele buatku. Ya kalau bisa saya minta bantuan lagi ya. Kalau bisa ini ya, Raja Gandakuro dan putrinya itu bisa dimusnahkan saja. Takutnya nanti bisa menghasut bangsa manusia lagi selain kami. Iya, betul. Tapi sayang sekali, permintaan untuk kalian hanya satu saja. Jadi kalian sudah menginginkan untuk keselamatan Bawor. Jadi jika kau ingin raja itu musnah, itu kalian pikirkan sendiri. Saya tidak bisa, karena saya hanya bisa memberikan satu permintaan saja untuk kalian. Ya sudah, tidak apa-apa. Sekarang, apakah kalian sanggup jika saya memberi tugas kepada kalian? Insya Allah kami sanggup, apapun itu. Yang terpenting saudara kami bisa terselamatkan. Tanyakan temanmu, apakah mereka sanggup? Insya Allah sanggup. Wah, Jika hanya kau yang mengatakan sanggup, saya tidak mau memberitahunya. Jadi sanggup semuanya ini. sanggup. Sanggup, Wah. Jadi yang akan menolong kalian nanti bukanlah saya. Tapi saya di sini hanya ingin menunjukkan bahwa di luar sana ada 6 bersaudara dari bangsa kami yang nantinya bisa membantu kalian. 6 saudara ini namanya adalah San Salam. San Salam. Betul. San Sentot, Apa San itu? Cilik, San Cilik. San Brani, San Disam, Disam. dan San Wikarta. San Wikarta. 6 Itu sudah 6 atau belum tadi? Sudah sepertinya. Ya, sudah 6. Jadi kalian harus menemui ke-6 bersaudara ini. Namun ke-6-6-nya ini dia tidak tinggal secara bersamaan. Namun dia tinggal secara terpisah. Bahkan ada yang jaraknya itu sangat berjauhan. Nah, jadi sekarang tugas kalian adalah mencari ke-6 bersaudara itu. Nanti kalian akan diberi sesuatu oleh mereka. Iya. Sesuatu apakah itu saya pun tidak tahu. Namun saya ingin memberitahu beberapa hal kepada kalian. Jika kalian mendapatkan semacam benda-benda pusaka atau mustika, berarti nanti setelah kalian mendapatkan itu, kalian harus menemui empu garing kenting. Empu garing kenting. Kalau yang ditemukan ke semacam benda pusaka. Lalu Namun jika kalian mendapatkan benda-benda yang berasal dari alam, kalian harus mencari atau menemui tabib. Tabib itu kalau tidak salah, nanti saya ingat-ingat dulu. Kalau tidak salah itu tabib solehin. Iya, betul sekali. Ingat, jika menemukan pusaka atau mustika, atau diberi mustika atau pusaka, kalian menemui empu. garing siapa lah tadi? Garing kenting kalau Garing kenting. Jika kalian menemukan atau diberi sesuatu yang berasal dari alam, maka kalian harus mencari dan menemui tabib solihin. Oh iya, baik Mbak. Tapi ini saya mohon maaf sekali nih tanpa merendahkan jenengan. Bagaimana? Saya kira satu kesempatan ini yang jenengan langsung yang memberi pertolongan, tapi ternyata jenengan malah memberi tugas. Saya ini bukan Gusti Allah yang tidak bisa memberikan secara langsung kepada kalian. Gusti Allah saja jika kalian meminta sesuatu, Gusti Allah tidak memberikannya secara langsung, tidak menjatuhkannya dari langit. Namun Mohon maaf, kalian mohon harus maaf. berusaha. Ya, mohon maaf yang. Betul. Lalu terus kami juga sudah mendapatkan banyak sahabat yang ingin membantu. Apakah mereka masih bisa digunakan? Tentu saja mereka sangat berguna untuk kalian.
Saya juga merasakan sekarang ini. Di dadamu seperti ada benda-benda yang tidak asing di mataku. Begitupun di saku celanamu. Kau juga membawa, apalagi kau ini. Di apa itu namanya Ya, sangat di dalam banyak. tas ya memang. Begitupun dengan anak ini. Namun semua benda-benda yang kalian miliki itu memang sangatlah berguna. Namun perlu diingat bahwa setiap masalah itu pasti berbeda cara mengatasinya. Iya, 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 kami paham ya. Ibaratnya jika kau memasak daging, kau bebas menggunakan bumbu apa saja. Begitupun dengan kau, dan rasanya jelas berbeda. Ya, saya Namun paham, saya paham ya. itu bermanfaat. Ya, ya, baik. Jadi apakah kalian sudah jelas ini? Ini mau saya tanyakan lagi. Bagaimana kami bisa menemukan keenam saudara? Iya betul. Di mana letaknya, Bang? Untuk letaknya saya tidak tahu persis. Ya sebenarnya sih tahu, tapi saya juga ingin tahu kalau kalian ini benar-benar ingin menolong saudaramu itu, harusnya kalian harus mencarinya sendiri. Iya, iya, ya. Mungkin sahabat-sahabat kalian juga tahu. Jika kalian sebut nama-nama keenam saudara yang tadi saya sebutkan, dari golongan kami, terutama sahabat-sahabat kalian, insya Allah tahu nama-nama itu. Iya, Dan iya. keberadaannya ada di mana itu tahu. Iya, iya. Jangan berikan pertanyaan kepadaku yang gampang-gampang seperti itu. Ya, Itu bisa dijawab oleh sahabatmu. Iya, iya. Kalian bertemu denganku ini hanya sekarang ini. Besok tidak mungkin, atau kapanpun tidak mungkin. Karena saya akan muncul kembali itu ratusan tahun yang akan datang. Jika kelima benda yang itu tadi bisa berkumpul kembali. Dan tentunya kalian sudah tidak ada di dunia ini. Iya, iya. Lalu perginya kemana, Mbah? Bagaimana? Ternyata, Mbah, benda-benda ini perginya kemana? Itu kembali ke asalnya masing-masing. Iya. Terus satu lagi, Mbah, jenengan menunjukkan ke 6 bersaudara. Apakah mereka kehebatannya melebihi dari sahabat-sahabat kami? Sedangkan sahabat kami itu ternyata belum bisa mengalahkan Raja Gandakuro. Sedangkan jenengan menunjukkan ke 6 bersaudara. Apakah 6 bersaudara itu saktanya sangat tinggi? Ini pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Sahabat kalian itu bukan berarti tidak mampu. Dan keenam bersaudara ini juga sebenarnya belum mampu atau belum tentu mampu. Ya. Yang saya katakan tadi itu, kalian temui mereka 6 bersaudara itu, nanti kalian akan diberi sesuatu. Sesuatu itulah yang nantinya akan menolong kalian, bukan merekanya yang menolong kalian. Jadi mereka ini memiliki benda yang insya Allah jika dikumpulkan menjadi satu, itu bisa untuk menolong kalian. Oh, seperti itu. Iya. Ya. Apakah sudah dipastikan mereka itu sudi membantu kami? Wah, Nanti ketika kami Jika tahu, kalian sampai nanti di sana dan ketemu dengannya, ya kalian tinggal bilang saja. Yang menyuruh kalian untuk mendatangi dia itu ini saya, baik. Abdul Golam. ya. Baik, saya mengerti. Saya jelas. Kalian sudah jelas semua atau belum ini? Sangat jelas seperti Jelas. kami harus menjadi siapa-siapa. Kami jelas. Tapi Mas Imam, sore ini cuma satu kali. Ini mungkin Hanya pertanyaan apa lagi yang- sekali ini kalian bertemu denganku. Tanyakan yang ingin kau tanyakan, namun jangan meminta. Karena permintaanmu sudah kusebutkan tadi. Jika kalian ingin meminta, itu tidak bisa kuberikan. Namun jika ingin bertanya, silahkan. mungkin cukup ya kali ya. Mungkin yang Abdul cukup. Abdul Golam, Iya. jangan Golam. Abdul saja. Iya, Abdul Golam. Nggak lengkap, tidak baik. Oh iya. Karena Abdul banyak di sana Abdul. Golam. Oh iya.
Jadi seperti itu. Nanti jika kalian sudah berhasil mendapatkan benda-benda itu, yang dari alam, kalian harus mencari siapa tadi? Tabib Solihin kalau nggak salah. Lalu jika mendapatkan pusaka atau empu, harus menemui siapa? Garing keting. Kalian diam, saya ingin mengetes anak ini. Empu garing keting, Pak. Betul sekali. Nanti kalian satu-satu bisa saya tes semuanya. Oh iya iya iya. Nah, Iya, Mbak. Oh, coba sekarang sebutkan nama keenam saudara itu. Salah satu-satu saja, nggak apa-apa. San Santot. Nah, kamu siapa? Sandisan. San Silik. Kamu. Ini nih San pikirannya ini. Siapa? San Salam. San Salam ada. Mbak Abdul. Satu lagi siapa tadi? Salam San Cilik, San San Berani. Sambrani. Nah, ya San Berani gue. Kamu ingat. Kamu ini yang diingat-ingat apa? Ya saya lagi mikirin. Saya pertama kali tahu Bawor. yang dipikirkan kamu itu apa. Perempuan. Nggak Tapi mungkin. tidak apa-apa. Yang Ya, namanya ini saya. laki-laki ya. Ini menghibur Ketahuan Mas Imam. Mbak Abdul ini. Namanya kan juga sudah punya istri ya Mas. Tapi ini saya mikir pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Iya. Ah, Dan benar. Sangat menghibur sekali. Nah, jika kalian ingin hiburan ya jangan ke saya. Kalian nonton wayang. Itu hiburan. Iya, iya. Baik, baik, baik. Duh, mumpung lagi ada di sini minta nggak boleh ya. Ini Minta apakah aja. nanti setelah kita mendapatkan bisa kita minta informasi dari Mbah ini? Apa nanti kita dapat informasi Tadi selanjutnya? bilangnya udah 100 tahun. Ya. Itu kan Nah, 100 tahun. betul. Nanti jika kalian sudah menemui empu atau tabib itu, ya kalian jangan lupa sebut namaku lagi. Iya. Siapa? Abdul Golam. Nah, Oh, berarti nanti bisa dia dipanggil akan lagi? tahu. Jangan, Cuma nggak bisa. dikasih tahu namanya saja. Mereka sudah Oh, iya. tahu Oh, semuanya Abdul Golam itu Justru siapa. itu Mbak yang ingin Bagaimana? saya tanyakan. Apakah mereka nanti akan memberikan informasi selanjutnya tentang apa yang nanti kita dapatkan itu? Apakah jenengan sendiri yang nanti bisa mengetahui untuk selanjutnya itu seperti apa? Saya rasa kalau masalah itu nanti sahabat-sahabat kalian juga akan tahu. Jadi tugas saya di sini hanya menyampaikan itu saja. Iya, iya, Mbah. Ya, siap. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan di sini bermanfaat untuk kalian. Pastinya bermanfaat, Mbah Abdul Golam. Ya, saya juga sangat senang bertemu dengan kalian. Ya, apalagi Namun ada yang lupa. apa itu? Saya tidak tahu nama kalian ini siapa. Oh, iya iya. Siapa namamu? Saya sering dipanggil Imam Imam. Riyadi, ya. Nama yang bagus. Alhamdulillah. Seharusnya kau jadi Imam. imam di masjid. Oh, ya. Insya Allah. Namamu siapa? Dedi, Mbah. Dedi. Iya. Oh, kamu lebih cocok ini usaha di itu apa namanya? Ya intinya kamu lebih cocok di usaha. Nah, Kamu lalu namanya siapa? Kaplan. Namanya jelek ini. yang aslinya Yang asli, Mas. Dwi. Oh, Dwi. Iya. Oh, ini anak nomor 2. Ya benar. Namamu Benar itu, siapa? Mbah. Robi Mbak. Wah, namamu juga bagus. Baiklah. Mungkin sekarang saatnya saya harus pergi. Waduh. Berarti kita nggak mungkin ketemu lagi ya, Mbah. Kecuali Allah berkehendak lain. Oh iya ya, betul sekali. Iya ya, baik. Mbah. Namun saya yakin nih, jika kalian berhasil mengumpulkan kelima benda itu lagi ya, mungkin saya bisa datang. Karena saya mudah-mudahan. hanya bisa hadir ketika kelima benda itu terkumpul. Oh ya, berarti kalau kami mencari benda itu lagi ke tempat asal yang kemarin kami dapatkan, bisa manggil jenengan. Bisa-bisa saja. Yang penting Allah berkehendak. Baiklah, cukup, mungkin cukup ya. Insya Insya Allah cukup. Mbah. Sepertinya kau menahan sesuatu. Iya, Sepertinya benar. kau ingin menanyakan sesuatu. Tidak, saya Tapi pengen, kau malu kepada pengen teman-teman buang air ini. besar, Mbah. Oh, ya udah. Baiklah. Mungkin lebih baik kita berjabat tangan terlebih dahulu. Oh iya iya. Semoga ini humoris juga nih, Mbak Iya. Abdul. Kita bertemu dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.
sangat panjang sekali apa? Tapi lucu ya. Lucu ya. Siapa sih? Ternyata tadi sosok yang masuk ke dalam raga Senjenengan itu sosok karena datang ke benda 5 tadi. Benda yang miliki Iya. dapatkan kemarin. Namun saat ini sudah tidak ada lagi, Mbak. Kenapa? Ya nggak tahu kembali ke asalnya seperti yang dikatakan ini. Dan intinya Mbah Abdul Golam ini memberi petunjuk harus menemui 6 bersaudara ya. Dan tempatnya itu berbeda-beda, bahkan ada yang berjauhan sekali. Dan beliau tidak menunjukkan tempat-tempatnya di mana, hanya mengutarakan nama-nama saja. Namanya siapa? Itu ada San Salam, San Disan, San Cilik, San Santot, San Cilik, Sembrani, Sembrani. 6. Ini 6 bersaudara. Enam Berarti bersaudara. laki-laki semua. Dari namanya sih sepertinya laki-laki semua. Kita harus menemui mereka. Dan nanti Setelah insya Allah kalau mereka mau menolong, mereka memberikan sesuatu pada kita. Dan ketika nanti mereka memberikan sesuatu kita yang berupa pusaka, kami pun harus menemui empu garing genting. Apabila mereka memberikan yang asal dari alam, ya mungkin kayak menemui si tabib Solihin. Kan sebenarnya sama-sama dari alam ya. Iya. Pusaka pun dari Sama. ya mungkin Ini karena masing-masing ininya ya, kayak pakarnya ya, tabib kan ibaratnya lebih ke pengobatan. obat-obatan ya. iya, Saya paham, mungkin jika ketemu dikasihnya kayak bahan-bahan apa, Bahan-bahannya ya, mungkin benar-benar kita benar. disuruh Yang seperti daun-daun itu Iya. mungkin ya. Cuma kita nggak tahu lah nanti kita dapatnya. ini Tapi yang jelas sudah jelas ya. Jelas Kita sekali menemui ke-6 saudara itu dulu. Iya. Kalau kita mendapatkan apa, baru kita menemui tabib atau empu. iya. Sesuai dengan apa yang diberikan oleh mereka. Nah, setelah itu Setelah itu ya mungkin Lah ini solusinya Berdiberi- gimana nih? diberi petunjuk oleh tabib yang Iya. membuatnya atau apalah mungkin. Pokoknya harus apa? Kalaupun bingung untuk apa, katanya disuruh untuk mengucapkan nama itu, yang tadi itu, Abdul siapa? Kalau ke sana kok ditanya mungkin. Iya. Oh, iya kalau Iya. itu ya meyakinkan Tapi mereka. ini berarti mungkin. udah jelas-jelas ini petunjuk ya. Iya. Udah jelas titik terangnya ini udah ada berarti ya. Ya. Saya kira Abdul Golam ini yang mau menyelesaikan ya, kita malah beri tugas lagi. Tapi Berarti udah. kita harus cepat-cepat lah ya untuk menyingkat waktu. Kita harus mendapatkan informasi nama-nama itu berada di mana, Iya. ya kan? Itu nanya ke siapa lagi? Kata Abdul Golam itu sahabat-sahabat kita Sahabat kita juga tahu. sepertinya tahu. Tapi kalau mereka tahu ngapa nggak tahu? Iya. Kalau misalkan mereka tahu. Ya mungkin kan dia nggak tahu Iya, nggak tahu bahwa kalau- ternyata mereka bisa yang atau yang mempunyai sesuatu yang harus diberikan. ya udah berarti gini aja nih semuanya ya. Nanti ini setelah ini kita coba saja langsung panggil sahabat kita, langsung tanyain saja biar ibarat ini kan udah sore juga. Kalau misalkan besok mau berangkat bisa langsung berangkat. Kebetulan kan ini 6. Kalau nanti informasinya jelas, kita bisa satu persatu menemui. Misalkan saya ke San Cilik, ini San Tisam, kan bisa. Nanti ya kan karena 6 yang satu bisa bareng-bareng. Iya. Atau mungkin kalau misalkan jaraknya berdekatan, kita bisa Sekaligus. bareng-bareng 6 orang apa? Iya betul. Bersama-sama. 5 orang ini bareng-bareng mencari san itu. Betul sekali. Jadi itu apa namanya? 6 bersaudara ya. Iya, iya. Ya udah itu aja. Mungkin teman-teman ya ini informasinya udah jelas. Ya alhamdulillah nanti saya juga akan tonton ulang lagi videonya biar saya bisa memahami. Jadi cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa kalian memanggilku? Ya, terima kasih Eyang Siroto sudah datang kemari. Jadi kami ini alhamdulillah sudah mendapatkan informasi petunjuk untuk menyelamatkan Bawor, Eyang. Alhamdulillah. Sebentar, Eyang, ini sepertinya Gosiron juga hadir. Assalamualaikum Gosiron. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Gosiron, Eyang Siroto. Jadi seperti ini, kami sudah mendapatkan informasi petunjuk mengenai keselamatan Bawor. Kami tadi didatangi oleh sosok yang bernama Abdul Golam. Abdul Golam. Ya, jenengan apakah mengenalinya? Kalian yakin Iya. kalian bertemu dengan beliau? Ya, dia mengaku sebagai namanya itu Abdul Golam.
bukankah sosok yang satu ini hanya akan bangun dalam waktu yang panjang? Ya berarti benar ini Eyang, karena dia juga mengatakan dia datang ke sini tuh karena kami berhasil mengumpulkan 5 benda. 5 benda itulah yang membuat Abdul Gholam datang kemari, Eyang. Ya, benar sekali. Dengan adanya kalian mengumpulkan benda itu, Abdul Gholam bisa hadir menemui kalian. Namun Abdul Gholam ini hanya bisa memberikan satu permintaan. Ya, Permintaan kami ya tentunya itu untuk menyelamatkan Bawor, bagaimana caranya. Dan Abdul Gholam mengatakan kita ini harus mencari ke-6 bersaudara. 6 bersaudara ini, yang satu San Wikarta, San Salam, San Brani, San Cilik, San Disam, dan San Santot. Apakah itu pernah mendengar nama-nama itu? Dan ini tujuan kami memanggil Eyang Suroto dan Kosiron ini ingin menanyakan keberadaan dari ke-6 bersaudara ini di mana. Benarkah kalian mengucapkan nama-nama itu diberitahu oleh Abdul Gholam? Iya, Benar Kosiron. San Wikarta. Sepertinya saya pernah mendengar nama itu. Nah, itu keberadaannya di mana Yang Suroto? Mereka adalah 6 bersaudara, apakah betul? Iya, betul sekali. San Wikarta. Mungkin Raja Kosiron lebih tahu keberadaan nama itu. Mohon maaf, saya hanya mengetahui salah satu dari mereka yang bernama San Santot. Ya, Di mana itu keberadaannya, Kosiron? salah satu dari mereka yang bernama San Santot berada di atas gunung sana. Setelah kalian nanti bisa sampai ke atas gunung sana, turunlah kalian. Di sanalah tempat di mana tinggal San Santot berada. Kalau untuk yang lain, di mana kira-kira? Baru saya Mohon maaf. teringat Bagaimana? kediaman San Wikarta berada di tepi sungai yang berada di Jawa bagian barat. Jawa bagian barat. Sungai apa kalau boleh tahu namanya? Apa itu? Sungainya bernama Sungai Cilem. Sungai Cilem. Berarti kalau San Santot di gunung sebelah sana, Ya, tapi kita naik dulu baru turun. benar Nah, sekali. kalau San Wikarta ada di Jawa bagian barat di Sungai Cilem. Ya, betul sekali. Mungkin untuk nama yang lain saya tidak mengenali dan tidak tahu tempatnya. Mungkin lebih baik kalian temui salah satu Oh, dan bisa menanyakan keberadaan oh yang iya lainnya. benar Suroto. Mending kita temui satu dulu saja ya. Nanti kan dia saudaranya otomatis tahu keberadaan saudara-saudara yang lain ada di mana ya. Ya, Baik. Terima kasih sekali nih Kosiron yang Suroto sudah memberi petunjuk. Mudah-mudahan nanti dengan petunjuk ini Bawor bisa segera diselamatkan. Amin. Baik, terima kasih. Silakan. Baiklah, saya akan kembali memantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman ya. Ternyata Kosiron dan juga Eyang Suroto mengenali nama-nama ke-6 saudara itu. Iya. Namun yang Eyang Suroto ingat itu San Wikarta keberadaannya di Jawa bagian barat, di Sungai Cilem. Cilem. Kalau Kosiron mengetahui keberadaan San Santot, Santot. keberadaannya itu ada di sungai Gunung, apa? Mbah. Gunung di sebelah sana. Ya mungkin gunung yang kelihatan dari sini itulah. Nah itu kita naik terus turun, di situ keberadaannya. Nah jadi tadi saya sebenarnya pengen nanya ke Eyang Suroto atau Kosiron, dia tahu atau mengenali San
San inilah. Hmm. Tapi kenapa nggak menunjukkan dari kemarin? Tapi itu nanti suatu saat akan saya tanyakan. Karena yang penting sekarang ini kan kita harus segera mencari petunjuk-petunjuk itu. Nah ini kita putuskan saja langsung. Kita mau naik gunung lalu turun atau kita ke Jawa bagian barat ke Sungai Cilem. Ya mending kita ke yang terlebih dekat dahulu. Bagaimana Mbah? Menurut Mbak teman-teman semua. Kalau yang dekat di mata itu gunung itu. Cuman kita pasti lebih lama karena harus naik Iya gunung, turun emang itu. Nah, kayak Makan perjalanan. Kalau yang di Jawa bagian barat Sungai Cilem kita belum tahu keberadaannya. Namun kalau kita pakai logika kayaknya sungai pasti di bawah. Jadi kita mau kemana dulu? Apa yang sudah jelas kelihatan saja ini gunung? Ya mungkin ke Sungai Cilem aja dulu. Sungai Cilem. Mhm. Baik, berarti kita setuju ya. Berarti besok kita ke Sungai Cilem yang letaknya di Jawa bagian barat, teman-teman. Mungkin yang masih di Cilacap ujung barat. Mungkin kayak Nanti kita Pangandaran tanya atau orang itu nama asli bermasyarakat apa nama goib. iya. Kalau ada di Google ya kebetulan malah. Jadi seperti itu aja teman-teman. Ya, ini petunjuk-petunjuk sudah mulai berdatangan dengan sangat jelas. Jadi ini pertanda bahwa mungkin Bawor akan bisa segera kita selamatkan. Amin. Ya udah mungkin teman-teman segitu aja dulu. Kita mau pulang, persiapan besok kita berangkat. Jadi cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.